Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanal mulki wal malakut wa subhana bil izzati wal atramati wal haibati wal qudrati wa sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal wahyat warumli. Gak tahu. Kibriya wal jabaru wala yamutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan tufujina bihadam bulmatul wahbi amin. Jangan terluka tangannya. Wa tu'minuna binturi wa fahmi wa tu'minuna ma'asyara hatta yathama innaka ta'lamu wa lan na'lam innaka anta alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawijuhunna barun wala fajirun. Wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri man dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitna'il laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yatlubu bi khairir rahman. Amin. 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 Betul. Amin. Bang. Bang. Bang, gimana kabarnya, sehat? Jadi mohon maaf punten hampura ya. Niat datang dari sana ke sini bukan pengen ceramah atau nyaramahin atau pidato. Saya juga heran sama teman-teman semua kan ya. Tiba-tiba maksa diri saya untuk ngomong di depan. Ya, punten mohon maaf lahir batin. Jadi ini al-fakir, adhaif ilallah, miskin ilmu, miskin pahala, miskin harta, bahkan miskin ibadah, dan orang yang teramat sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya punten hampura ya. Segala puji mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat penguasa tunggal seluruh alam jagat semesta ini. Tidak ada Tuhan, tidak ada daya kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk friend-friend semua, cuy semuanya yang muda, yang banyak yang punya masalah, jangan sandarkan masalah kita kepada emosi, sandarkanlah kepada Allah. Buat friend-friend semua yang masih jomblo, jangan takut ya, karena kejombloan tidak akan membuat kita sengsara. Ya, ya betul. Di sini yang jomblo siapa? Ngacu yang jomblo. Semoga juga seumur hidup, amin ya rabbal alamin. Ya ini gak mau ngomong panjang, gak mau ngomong lebar, ya sedikit-sedikit saja. Kalau kita ngomongnya panjang-panjang kan kita udah punya yang panjang ya, jadi bosan.
Ya, ini hanya sebagai sebuah masukan kepada teman-teman yang muda. Ya bahwasanya dari seorang lupa saya kasih kehormatan ya. Saya hormati kepada guru besar kita semua, guru motivator kita semua, guru dengan segudang akhlak yang luar biasa, yang kita hormati, yang kita sayangi dan kita cintai. Kayak Haji ada Muhammad Nasrullah Muhammad kita jumur yang selalu kita tunggu fatwa-fatwanya, yang kita tunggu nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati mantan ketua asrama periode tahun kemarin, yang insya Allah rambutnya tidak akan pernah berubah. Bang, apa kabar? Sehat? Itu teman saya yang sangat luar biasa. Selain dia memang mempunyai ciri khas rambut yang keriting kayak mie goreng, tapi jangan disangka main bolanya luar biasa, ya kan? Nah, yang saya hormati kepada Abang Agus Fauzan Mansur FM bukannya radio ya. Kalau ada siaran radio Gunung itu namanya apa? Jarik ya. Di Kuningan dia pengen apa namanya bikin siaran radio Muhammad Agus Fauzan FM gitu. Yang nyarinya Hendrawan, mana Hendrawan? Ya. Itu siapa tuh? Yang botak? Dan tak lupa pula yang saya hormati seluruh ataupun yang lebih khususnya kepada ketua angkatan tahun sekarang, kepada abang kita semua, Abang Yusuf Rismawati, betul? Iya salah. Salah. Apanya yang salah? M-nya. M-nya. Aslinya apa? Oh, Yusuf Maulana Rismawati. Oh. Dan juga yang saya hormati seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Andalus yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tak mengurangi rasa takdir dan hormat saya kepada semuanya. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya, abang-abang, adik-adik yang saya cintai. Terima kasih telah menerima saya apa adanya, tulus sebagai rasa cinta dan kasih sayang terhadap saya. Gimana? Ini abang pelajar semangat sekarang? Masih ingat? Ini kacamata apa ini? Tanya kacamatanya supaya mirip Afgan. Kacamata juga dong biar keluar gitu. Iya. Biar sama. Biar siang. Ini sebagai sebuah pembelajaran. Ada satu pesan dari saya. Ibarat pesan ini memang untuk sebagai motivasi kita semua, buat abang-abang semuanya, buat teman-teman semuanya, bahwa hidup itu adalah sebuah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah mempunyai sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au. Apa artinya? Bahwa Allah itu punya sifat kesewenangan Allah, terserah Allah mau menempatkan kepada makhluknya kebaikan atau keburukan, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menempatkan manusia dengan berbagai macam keadaan. Allah ngasih manusia dalam keadaan punya harta yang banyak. Allah memberikan manusia dengan kecantikan, kegantengan wajah yang sangat menawan. Bahkan Allah menakdirkan manusia dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi inilah sebuah kehidupan, sebuah rotasi dalam kehidupan, bahwa hidup dunia ini seindah-indahnya, seenak-enaknya tidak akan pernah kekal abadi. Yang hidup dikekal adalah di akhirat nanti. Makanya apalagi kita sebagai santri semuanya, sebagai anak-anak pesantren, pesan dari saya itu adalah hormatilah orang, siapapun itu orangnya, orang kaya, orang miskin, cantik, ganteng, yang punya jabatan, tidak punya jabatan, kecil, pendek, hitam, botak, orang segala macam, hormatilah kita sebagai sama-sama makhluk Allah. Dan jangan pernah kita untuk meremehkan orang. Mana tahu orang yang kita remehkan nanti akan menjadi lebih baik dari kita. Ini sebagai cerita untuk diri saya sendiri, mohon maaf lahir batin. Dulu ketika saya awal masuk, bukan mengungkit-ungkit, ya, bukan mengungkit-ungkit, bukan apa namanya membicarakan sebuah keburukan dari orang, bukan. Ini sebagai sebuah motivasi dan pembelajaran. Ketika saya pertama dulu, ibarat saya tentang kami sedang membahas sebuah ilmu, kemudian saya ini ikut campur, ikut ngomong gitu kan.
Jadi ada kata-kata yang membuat nyelekit di hati, gitu kan? Yang membuat saya sakit hati, saya nangis, gitu kan? Jadi ketika diri saya disakiti, dihina, kalau diri saya tidak akan pernah sakit ataupun tidak akan pernah dendam. Malah itu akan menjadi sebuah semangat bagi diri kita sendiri gitu. Jadi buat teman-teman semua, itu ntar akhir, season akhir, ya. Buat teman-teman semua, kalau seandainya kita dihina, maka bodoh kalau kita sakit hati, apalagi kita bisa dendam kepada orang. Jadikanlah hinaan itu sebagai semangatmu untuk bisa lebih baik dari orang yang menghina kita, ya kan? Saya berusaha, kok alhamdulillah akhirnya saya bisa. Dan inilah sesuatu yang kita syukuri. Kan kadang kita hidup manusia kan banyak cobaan kan, setan di mana-mana banyak berkeliaran. Kadang-kadang kalau seandainya kita dalam keadaan yang emosional, setan ada di kepala kita. Kita dalam keadaan bangga dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa, setan ada di hati kita. Makanya jangan pernah terkecoh oleh permainan Profesor Dr. Kiai Haji Iblis Syaitanir Rajim. Ya kan? Ngomong ini lu ngapain lu? Lu tidur ngapain? Tidur. Nggak ilahi ngomong. Namanya siapa? Apa? Reptil. Apa? Oh, namanya siapa? Mabrur apa? Mabrur. Ya. Gitu. Nah, ini sebagai sebuah bahan kritikan. Jadi buat bahan kritikan, buat semangat motivasi dari diri saya sendiri. Bahwasanya khususnya buat Pondok Pesantren Al Andalusia, untuk teman-teman semua. Jadi latihlah mental kalian. Perbaikilah diri kalian dengan memperbaiki mental kita. Kalau seandainya manusia ini banyak, mohon maaf lahir batin, dalam kehidupan kita selalu dalam keadaan yang menyimpang, selalu dihina-hinakan, maka carilah satu titik yang membuat engkau bisa keluar dari masalah itu. Misalkan kita tercipta dalam keadaan hina, gak punya apa-apa, gak punya kelebihan. Pasti manusia punya sebuah kelebihan, ya kan? Contohnya ada orang yang pintar main bola, mana tahu dia belum bisa mengerti ilmu agama. Makanya kita patut bersyukur kita bisa mondok di sini. Makanya semangat untuk anak-anak Andalusia semuanya. Kalau seandainya kita tidak bisa apa-apa, mari kita cari satu titik. Misalkan kita bisa baca kitab, kita bisa warawisan, kita bisa ceramah, kita kembangkan apa yang kita miliki. Ya, jangan kita diam menyendiri, jangan. Jadikanlah itu sebagai salah satu langkah kalian untuk bisa menjadi diri kalian, bukan menjadi orang lain. Begitu. Apa? Kepala apa? Oh, bos batu akik gitu. Lu? Ya, itu. Terus saya akan menyampaikan sebuah pesan. Dan semoga pesan ini bermanfaat. Bahwasanya dari seorang ulama faqih Abdullah Ismarakandi, bahwa ada 7 kalimat penyelamat. Ketujuh kalimat ini bukan berarti kita tidak tahu insya Allah, tapi seringkali kita lupa untuk membaca. Yang pertama apa? Setiap kita ingin melakukan sesuatu, maka awalinya dengan membaca basmalah. Segala sesuatu yang kita akan kerjakan, terus kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia bersabar kepada apa? Rahman dan Rahim yang Allah miliki. Jadi dia mau buat maksiat, dia mau dong. Dia telah menyadarkan segala sesuatunya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Lu ngapain lo? Silau gua. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apa ya? Gue lupa. Kalau seandainya kita mendapatkan sebuah kenikmatan dari Allah, maka cepat-cepat membaca, atau kita cepat untuk apa? Estapora. Oh, pakai saya. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, ini ingat,
kenikmatan dari Allah tapi kenikmatan yang halal. Ingat perlu digarisbawahi, kenikmatan yang halal bukan yang haram. Ya. Hah? Contohnya kita dapat batu akik, tapi batu akiknya dapat begal. Ya. Maka cepat-cepatlah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Bahwasanya orang yang bersyukur itu sesempit-sempitnya dunia, maka dunia akan terasa luas. Kalau orang yang tak banyak bersyukur, seluas apapun ini bumi, maka akan terasa sempit. Makanya orang yang banyak syukur sering sakit. Ya. Bahwasanya negeri ini diibaratkan seperti halnya Nabi Allah Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan paus. Ya. Ikan paus itu besar, tapi tidak pantas untuk didiami oleh seorang manusia. Itulah kondisi bangsa kita saat ini. Bangsa ini luas, besar, tapi ya di dalamnya banyak keburukan-keburukan, banyak korupsi, koruptor, bahkan sekarang yang rame-ramenya adalah pembegalan. Yang sampai-sampai di rumah saya motor diumpetin ke dalam kamar mandi gara-gara begal. Kemarin dapat cerita ada bos begal gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, termasuk salah satunya tuh bos begalnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 5. Iya, ini bos begal nih salah satunya. Nah, Gue bukan dia mah. berarti kalau orang yang gue mau tanya ke lu semua ya, kalau ngebegal hukumnya apaan sih ngebegal tuh? Serius bener. Wajib. Nah, apa? Lo mau tahu? Apaan tuh? Kita juga Superman. Gua pengen tahu kalau begal itu hukumnya apaan? Gimana menurut hukum Islam? Sunah muakkad. Enggak, serius. Ini apa? Untuk saya. Enggak, hukumnya haram apa halal? Pala. Begal, ngerampok orang. Mahdur apaan? Ngerti gua. Dilarang kan jelas bener kan? Jumat. Nah, kalau rezeki itu udah ada yang ngatur belum? Udah. Siapa ya? Gusti. Tahu dari mana lu? Jadi yang namanya hidup ini kan sudah diatur seperti yang telah saya sampaikan di atas. Di atas. Banyak bonusnya kita, rezeki kita, mati kita, jodoh kita sudah ada yang ngatur. Berarti kalau orang yang begal, dia belum puas, ya, dia belum mensyukuri apa yang telah Allah miliki. Bahwasanya napas yang kita hidup sehari-hari saja itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus begal? Ya kan? Begal lah. Boleh begal, bahkan halal begal. Begal ilmu yang bermanfaat. Begal akhlak yang bermanfaat. Ya. Iya, betul kan? Iya kan? Begal generator. Allah. Hilang, ntar hilang. Dia belum sih kan? Nah, itu makanya kalau kita dapat kenikmatan walaupun itu sedikit kecil, ya kan? Walaupun cuma dapat apa ya? Ya itu apa itu? Ya, maka cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya kita mendapatkan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, maka cepat-cepatlah kita untuk membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, nyanyi nih sini Ya. masalah ya. Apaan? Nyanyi ya. Entar, perakhiran itu. Ya kalau seandainya kita kita ini punya salah, melakukan sebuah kesalahan, maka cepat-cepat untuk beristighfar. Karena banyak cerita berbuah-buah yang telah saya sampaikan dari SD, SMP, SMA, Diman, itu kalau seandainya kita melakukan niat kita untuk melakukan sebuah kebaikan, walaupun kita belum melakukan kebaikan, maka telah dicatat amal kebaikan kita. Ya, tapi kalau kita ingin melakukan sebuah keburukan, kemudian kita terhalang ataupun kita melaksanakan keburukan itu, maka tidak langsung dicatat, ditunggu bahwa apakah dia mau tobat atau tidak. Itulah luar biasa agama Islam, agama kita. Makanya cepat-cepat beristighfar. Karena kalau orang yang banyak istighfar adalah cerminan dari orang-orang yang pandai. Ya, orang hidup tidak bisa dilihat hari ini. Allah yang punya hak untuk berubah kehidupan. Yang penting kita dalam doa kita selalu berdoa kepada Allah SWT untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya.
Banyak contohnya. Hidup ini ibaratkan main sinetron. Allah sutradara kita. Allah sang penulis naskah dalam kehidupan. Sementara kita adalah orang-orang yang berakting di dalamnya. Ada orang jahat. Ya. Tidur. Itu Masya Allah. Ini menampakkan jin dari mana ini? Masya Allah. Sambil kolong-kolong ya. Banyak orang-orang jahat, orang-orang pintar, orang baik, dan orang-orang cantik, orang-orang jelek. Telah diatur kan. Bahkan nasibnya pun telah diatur sama Allah. Ya. Lihat di kehidupan yang ketika mudanya dia lurus, baik, baik. Tapi karena terpeleset oleh iblis, Alhamdulillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Contohnya siapa? Imam Barsiso. Tahu? Ya kan? Imam Barsiso orang ahli ibadah, luar biasa. Ibadah sehari semalam, sujud nangis, ibadahnya kuat. Tetapi Allah uji, Allah tes. Kenapa? Dengan kekuatan imannya. Kenapa? Karena ada seorang iblis yang menyerupai seorang kiai yang ahli ibadah. Kemudian Imam Barsiso bertanya kepada iblis yang menyerupai kiai yang ahli ibadah itu, bagaimana pakai supaya bisa seperti Anda? Maka lakukanlah 3 maksiat. Dulunya saya melakukan 3 hal ini, kemudian saya bisa seperti ini. Apakah 3 maksiat itu? Yang pertama, minum khamar. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, membunuh. Itu memberi seorang ahli ibadah. Ya kan, benar kan? Yang beri diskotik tuh orang yang ahli ibadah yang Barsiso. Kemudian dia minum khamar. Ada cewek diembat langsung, bet. Ya kan? Kemudian ada suaminya datang marah, dibunuh. Akhirnya Barsiso mati dalam keadaan su'ul summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Terus salah satu contoh manusia, contohnya gini deh, gak usah jauh-jauh. Beliau wafatnya beberapa tahun kemarin, bahkan setahun kemarin. Dulunya beliau ini pecandu narkoba, ya kan? Segala maksiat dilakukan dulunya kan, hidupnya kelam. Tapi beliau bertaubat, bersandar kepada Allah. Kemudian beliau wafat di hari Jumat, dan banyak jamaah yang mengikutinya, yang mendoakannya. Tahu siapa? Tahu dari mana lu? Emang Uji udah mati dah? Udah meninggal Uji? Astagfirullahaladzim wa tubuh taubatan nasuha. Ya itu. Tadi yang ketiga ya, kalau kita dalam keadaan keliru maka cepat-cepat baca istighfar. Yang keempat, kalau seandainya kita berada dalam situasi yang sulit, maka cepat-cepatlah baca haulaka la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya yang lebih besar daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keenam, kalau seandainya kita ditimpa musibah, maka cepat-cepat untuk membaca kalimat istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita itu adalah milik Allah. Udah biasa kan gitu. Ya kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu bisa lupa kepada Allah? Bagaimana kamu bisa tidak tahu kepada Allah padahal dulu kamu itu tidak ada? Kemudian Allah hidupkan dan matikan kita, lalu kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau seandainya ada yang dapat musibah, ada yang meninggal, maka cepat-cepat membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita itu adalah milik Allah. Ya. Ikhlas enggak? Kalau seandainya ente punya istri baru nikah belum malam pertama terus istrinya meninggal, dia bisa mau ikhlas enggak? Kata siapa lu? Ya, dia tanya sama lu. Cius. Kalau lo misalkan nikah sama istri lo, terus belum malam pertama istrinya diambil sama Allah, ikhlas nggak? Ikhlas ya. Cowok mah gampang, nyari lagi banyak, ya. Nyari lagi kan bukan.
Karena terus siapa lo? Wah, Semi. Lo jelas ya? kagak. Iya. Nah, terus apa ya? Lanjutkan nih. Lanjut terus. Apa lanjut? Astagfirullahaladzim. Nggak sembarangan. Nah, ini yang terakhir. Kalau kita dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan yang sangat sepi, maka janganlah kita untuk berhayal yang tidak-tidak. Bernyanyi. Ya, lakukanlah dengan hal-hal tersebut, bisa dengan bernyanyi sholawatan, asal jangan ngelamun aja, asal jangan nyengir-nyengir sendiri kayak Yasin begitu ya, kayaknya ya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Salah satunya adalah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena itu adalah sebuah amalan-amalan yang kita anggap enteng, padahal itu adalah kalau kita timba, maka beratnya tidak ada apa-apanya dengan apa yang ada di dunia ini. Makanya pegang yang tadi coy. Ya, makanya kita lihat zaman sekarang mudah kita harus bisa paham. Ya, makanya ini untuk mudah kemalumannya, ibarat saya juga ada. Oh, nyanyi dong. Ini apa? Ini buat sebuah renungan aja. Ya. Mari hadirin semuanya, teman-teman semua, kita semangat, kita bantu kiai kita, guru besar kita, Kiai Haji Ade Mahfud Nasional Mahfaz. Ya, yang pintar-pintar kebanggaan, yang rajin-rajin terus, lebih rajin lagi. Yang masih malas, tolong rubahlah dari diri sendiri. Ya, ingat, rubah itu bukan datang dari orang lain. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun ada orang yang luar biasa, dia seorang orang yang pintar, orang yang bisa ngebegal hati orang supaya bisa sadar. Tapi kalau hatinya batu, hatinya mati, gak usah dongengin, itu susah. Karena perubahan itu datang dari diri sendiri, bukan orang lain. Ingat, kita kalau ngomong orang, ketika berbicara kepada orang, pasti tidak akan pernah bicara baik, pasti selalu keburukan dan keburukan. Tetapi ketika berbicara tentang diri sendiri, bohong kalau gak berbicara tentang kebaikan, dan bohong kalau selalu ngomong keburukan. Bahwa itulah sifat manusia. Makanya rubahlah dari diri sendiri. Ya, kita lihatin dari nol. Bantu ketua asrama kita, Abang Yusuf Maulana Krismawati Hermansyah Saputro Info Kota Awar. Ya, bahwasanya kita di sini adalah satu kesatuan, satu asrama. Mari kita bareng-bareng. Ya, ini ada sebuah renungan. Mari hadirin semuanya. Ya, pada malam ini mari kita memuji Allah dengan apa? Bahwa seandainya kita yang selalu menyebut-nyebut nama seseorang, senang gak orang itu? Nah. Senang. Ya, makanya ayo malam ini kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pernah dengar Pasha Ungu nyanyi? Pernah nggak? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Makanya ini lagu terakhir. Oke.
lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Abu Nawas. Ya, ya. Ini adalah lagu renungan buat kita semua. Apa? Garnier. Cowok. Iklan dulu ya. Iklan dulu ya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cowok suka hal yang lebih dari biasa. Apalagi buat buka. Garnier kan eksis itu. Pilihan nomor satu cowok Indonesia dengan lewat mineral dan scrub, bebas minyak, komedo dan kotoran. Garnier kan eksis scrub. Sayangi dirimu. Ya, udah kita kembali ke laptop. Apaan tuh? Ya lupa gue tuh ya. Ini ngomong kemarin City lawan Barca menang mana nah? Iya sekarang MU udah nyampe mana nih? Liga Champions MU? Hah? AC Milan Liga Champions gimana kabarnya? Pas dia ceramah Garnier. Real Madrid gimana kalahnya Marcel ke? Kasihan belum. Mana Real Madrid? Wah kalah. Barca mau menang. Ya. Karena gampang kita kalau ngomong bola balik senang. Gak apa-apa. Reporter pengen. Destaca seca nas ligas espanholas Barcelona e Real Madrid. Que ele Casillas e Carlos Real Madrid e Paixão Vale Barcelona e Saki. Isso aqui tem que ser Luis Suarez, que nem Messi. Elas que estão, Messi próximo Messi. Sobe próximo Fabregas. Ah, o garoto Fabregas do Messi. Esse Messi. Ya, udah, kembali ke laptop. Ya, Indonesia, Bang Ahai ya. Ya, Sirius U16 mau pulang kali ini. Evan Dimas, Omar Ibrahim Udin. Oh, saya sekali tadi ada pemain dari Thailand. Oh, saya juga kembali di Bali. Gak boleh kecil. Jangan dilempar-lempar. Apa perlu? Gak boleh. Ya, bola keluar. Evan Dimas kalah. Penghormatan waktu ya. Ya, sekarang tiga-tiga ada istiqosa. Saya nggak ikut, ya, saya ikut saya udah di sini. Tahu nggak istiqosa apaan? Istiqosa yang sering basah. Ya. Terus lo kalau sholat tuh harus tungkak minah lo, tungkak begini ngena. Nah kalau pengen nikah itu harus sakinah. Apa sakinah? Saya jeung aki-aki ngena. Ya kan? Nah kalau apa-apa kalau lo laki kebaikan lu tuh harus istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan suami katakan istri kalau di rumah. Gitu. Udah ini lagu terakhir lagu renungan buat kita semua. Kalau kita kayak apaan lo? Iklan. Udah tadi kan? Udah. Capek ini aus. Sudah kasih biru sih. Ya. Kalau mulai ini aku pakai kacamata dulu supaya enak pegang. Lagu ini buat renungan kita. Masa-masa kita yang telah dilakukan. Lihatnya diri sendiri, jangan melihat orang lain. Ilahi lastu lil firdausi aqlan wala aqwalan naril jahim fahabli taubatan wa fi qulubi fa innaka ghafirul dzambil azim dunubi mithlu adadil mali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri haqisun fi kulli yawmin wa zambi zaidun kaifa hikmali. Ya, jadi berhubung waktu sudah mepet,
bagian 10. Ntar satpamnya marah-marah, si Toha, si Nuryaman, si Samsul marah ntarnya, ditutup gerbangnya. Terus semangat udah nungguin, gue lapar pengen makan nasgor. Nah, ya gaya lah, gue lu apaan lu? Gue aja lu tanggal lu lah. Oh Jarjin, Jarjin, gue lupa sih. Oh ini Safi'i, gimana nih? Gimana kamu sebagai wakil asrama? Sehat? Sehat luar biasa. Wah Cireng telat nih lah. Ini mohon maaf lahir batin. Saya datang ke sini bukan ceramah. Ya, bahwasanya saya ini kan tadi al-fakir al-ilallah, gak punya apa-apa. Saya hanya sebatas memberikan semangat kepada teman-teman semua agar bisa lebih baik lagi kan. Ya, terus kalau saya kan kalau ngomong kan banyak iya kan, tapi buktinya kan gak ada. Ibarat kalau omongan saya ini ibarat cireng yang gede. Iya benar, mohon maaf lahir batin. Omongan saya bagaikan cireng yang gede, sementara ilmu saya bagaikan upilnya cireng yang sangat kecil. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, oke coy, semuanya bareng-bareng ya. Jadi, Udah yang apaan lu? Serang nih gua. selawatan dah. Jualan apaan? Angau aja dulu. Oh, yaudah hitam. Lo jangan suka menuduh sesuatu yang sudah benar ya. Ya. Siapa yang tahu sih ah? Bisik aja dari tadi diam. Lo lagi tahu. Gila nih, gila. Ya. Mana nih? Ini mana nih? Hei. Tuan rumahnya mana? Boyong. Boyong. Masih tuan rumah Boyong. Udah malam ya. Udah malam. Terima kasih banyak kepada adik-adik, abang-abang yang saya cintai. Terima kasih semuanya. Bahwasanya ada pantun, ada kuntilanak naik sepeda, terus kejebur. Ya. Nah, buat abang-abang semua kalau pandang saya jangan lama-lama nanti gak bisa tidur. Iya. Ya. Saya akhiri. Bang. Udah diam. Saya akhiri acara kali ini, semoga bermanfaat. Semangat buat Andalusia. Buktikan bahwa Indonesia juga bisa dari bidang apapun, dari marawis, dari futsal, dari pidato, dari ceramah, dari kaligrafi, dari teknik segala macam. Ya, semangat. Jadikanlah hinamu sebagai semangatmu. Jangan hinamu sebagai salah satu buat kamu benci kepada orang lain. Itu nggak boleh, nggak baik ya. Ya, nanti saya Iqbal abis acara ini ada urusan. Biasa mau ngalahin batu akik buat beli sempak. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pakai minyak. Ini kamu yang pegang Ada ke acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Bila saya ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.